Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatus Zahra. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengukuran, angka penting, unsur, senyawa, dan campuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Dalam membuat pengukuran, kita juga butuh alat ukur. Berikut alat ukur besaran pokok. Besaran pokok panjang menggunakan alat ukur mistar, jangka sorong, maupun mikrometer sekrup. Untuk massa bisa menggunakan neraca atau timbangan, waktu bisa menggunakan stopwatch, suhu menggunakan termometer, kuat arus listrik menggunakan amperemeter, intensitas cahaya menggunakan light meter. Untuk jumlah molekul tidak diukur secara langsung, dan untuk mengetahui jumlah zat terlebih dahulu diukur massa zat tersebut. Angka penting. Angka penting adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti atau terbaca pada alat ukur, dan satu angka terakhir yang ditafsir atau diragukan. Ketentuan-ketentuan angka penting. 1. Semua angka 0 bukan merupakan angka-angka penting. 2. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contoh, 2,0067 memiliki 5 angka penting. 3. Semua angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal bukan merupakan angka penting. Contoh, 0,0024 memiliki dua angka penting, yakni memiliki angka 2 dan 4. 4. Semua angka 0 yang terletak pada deretan angka terakhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal merupakan angka penting. Contoh, 0,003200 memiliki 4 angka penting, yakni 3, 2, dan 2 angka 0 setelah angka 3 dan 2. 5. Semua angka sebelum orde atau pada notasi ilmiah termasuk angka penting. Contoh, 3,2 dikali 105 memiliki dua angka penting, yakni 3 dan 2. Untuk ketentuan perkalian dan pembagian angka penting, hasil akhir dari perkalian atau pembagian harus memiliki bilangan sebanyak angka dengan jumlah angka penting yang paling sedikit yang digunakan dalam perkalian atau pembagian. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain. Contohnya, oksigen, nitrogen, hidrogen, besi, aluminium, emas, dan lain-lain. Senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk karena reaksi kimia. Contohnya, asam asetat, soda kue, aspirin, natrium klorida, dan kalsium karbonat. Campuran. Campuran adalah penggabungan dua zat atau lebih tanpa melalui reaksi kimia, sehingga sifat zat penyusunnya tidak akan berubah. Contohnya, air yang dicampur dengan minyak dan pasir yang dicampur dengan air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Dani Setio Margiono Leo Bisa dari Teknik Kimia akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul 7 satuan dasar satuan internasional. Mari kita masuk ke materinya. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan. Jadi, besaran pokok adalah besaran satuannya telah didefinisikan dan ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan yang lain dalam satuan internasional. Contohnya panjang, massa, waktu, kuota arus listrik, dan suhu.
Selanjutnya saya akan membahas tentang besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya dapat hasil diturunkan dari satuan yang pokok tersebut. Contohnya luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, energi, usaha, dan tekanan, dan daya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang satuan sistem internasional. Satuan sistem internasional sendiri itu adalah satuan sistem yang digunakan secara internasional dan memiliki standar yang baku. Dalam fisika dikenal dua sistem internasional, yaitu MKS atau meter kilogram second dan JGS atau centimeter gram second. Syarat satuan ditetapkan sebagai SI adalah nilainya tetap, berlaku secara internasional, mudah ditiru dan diperbanyak, dan mudah diubah atau dikonversi ke satuan lain. Saya akan menjelaskan tentang besaran. Di sini saya ada tabel. Tabelnya ini terdapat besaran, satuan, lambang satuan, satuan lain, dan dimensi. Nanti saya akan melampirkan tabelnya di bawah. Next, mengapa besaran pokok hanya 7? Beberapa alasan pemilihan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. 7 besaran tersebut merupakan jumlah paling sedikit yang masih memungkinkan besaran-besaran lainnya dapat diturunkan. Kedua, 7 besaran yang ada dalam tabel dapat diukur dengan ketelitian sangat tinggi. Ketiga, besaran masa panjang dan waktu memiliki sejarah penggunaan yang sangat lama dalam mekanika. Dalam penentuan besaran pokok, ketiga besaran tersebut dimasukkan. Macam-macam satuan internasional. 1. Satuan panjang. Satuan panjang dalam SI dinyatakan dalam meter. Pada awalnya 1 meter didefinisikan sama dengan 1 panjang seper 10 juta atau 1 banding 10 juta. Dari jarak kutub utara ke khatulistiwa melalui kota Paris, kemudian dibuatlah batang meter standar berbentuk logam dari campuran platina iridium. Untuk satuan ukuran panjang konversi dari suatu tingkat menjadi satu tingkat di bawahnya ialah dikalikan dengan 10, sedangkan untuk naik tingkat selanjutnya dibagi dengan angka 10. Mari kita saksikan tangga satuan panjang di bawah ini. Saya nanti akan melampirkan gambarnya. Tabel satuan panjang. 1 kilo adalah 10 hektometer, 1 kilo adalah 1000 meter, 1 kilo adalah 100.000 cm, 1 kilo adalah 1 juta milimeter. Next, satuan massa. Massa adalah banyak zat yang terkandung dalam satu benda. Satuan untuk massa dalam sistem satuan internasional adalah kilogram. 1 kilogram dalam massa sebuah silinder logam yang terbuat dari platina iridium yang disimpan di Sèvres, Prancis. Silinder platina iridium memiliki diameter 3,9 dan 3,9 cm. Di sini saya akan menampilkan tabel turunan, tangga turunannya juga. Untuk setiap turun 1 akan dikalikan 10, setiap naik 1 akan dibagi dengan 10. Satuan waktu. Besaran waktu dinyatakan dalam satuan internasional adalah second dalam kurung detik. Pada awalnya satuan waktu dinyatakan atas dasar waktu rotasi bumi pada porosnya, yaitu 1 hari. 1 detik definisikan sebagai 1 banding 26.400 kali 1 hari rata-rata. Alat untuk menghasilkan 1 detik adalah jam atom cesium. Dalam perhitungan waktu sendiri kita juga dapat menggunakan alat ukur lain, contohnya stopwatch. Itu kita bisa menggunakannya untuk menghitung detik. Biasanya dipergunakan untuk menghitung dalam perlombaan. Next, satuan suhu. Untuk mengukur derajat panas digunakanlah alat yang disebut termometer yang berisi air raksa. Termometer yang kita kenal adalah termometer Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Di kalangan ilmuwan digunakan juga satu skala, yaitu Kelvin, untuk menentukan derajat panas suatu zat.
Satuan standar adalah Kelvin yang didefinisikan sebagai satuan suhu mutlak dalam termodinamika yang besarnya sama dengan 1/273,16 dari suhu titik triple air. Titik triple menyatakan temperatur dan tekanan saat terdapat keseimbangan antara uap air dan padat suatu bahan. Nanti saya akan menaruh tabelnya juga untuk konversi dari Kelvin ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Kelvin, Kelvin ke Celsius. Next. Selanjutnya adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir atau dihasilkan oleh gerakan elektron-elektron dalam suatu sirkuit listrik tiap satuan waktu. Seperti pemaparan sebelumnya, kuat arus listrik secara umum diukur menggunakan satuan ampere atau dengan simbol A besar. Satuan ampere diperoleh dari kolom per detik. Ada rumusnya juga, yaitu I sama dengan Q per T. I adalah arus listrik, Q besar adalah muatan listrik, dan T adalah waktu. I adalah mempunyai satuan ampere, Q mempunyai satuan kolom, dan T base-nya adalah second atau detik. Arus listrik sendiri terbagi menjadi dua varian, yaitu direct current dan alternating current. Saya akan menjelaskan alternating current terlebih dahulu. Alternating current atau yang sering disebut juga DC adalah arus listrik yang mengalir searah dari titik energi potensial yang lebih tinggi ke titik potensial yang lebih rendah. Dapat kita jumpai pada macam-macam contoh, yaitu generator, baterai, dan aki. Selanjutnya adalah alternating current atau yang disebut juga AC. AC adalah arus listrik yang mengalir secara bolak-balik. Dapat kita temui pada listrik rumah tangga atau yang dialiri dengan listrik PLN. Selanjutnya adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah suatu besaran pokok yang mengukur daya pancar yang dikeluarkan oleh sumber cahaya pada sudut tertentu. Berdasarkan satuan internasional, standarnya intensitas cahaya ini memiliki disebut juga satuannya adalah CD atau kandela. Di sini ada beberapa alat ukur untuk intensitas cahaya. Terdapat light meter atau lux meter, ada juga goniofotometer dan spektrofotometer. Next, jumlah zat. Jumlah zat adalah suatu besaran pokok yang digunakan untuk mengukur elemen zat yang berupa molekul, atom, senyawa, unsur, atau ion dalam suatu zat. Berdasarkan satuan internasional, satuan jumlah zat adalah mol. 1 mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang setara dengan atom elemen karbon -12 dengan berat 12 gram. Alat ukur zat atau molaritas. Alat yang mengukur zat adalah di sini belum ada alat yang bisa mengukurnya secara langsung, namun kita dapat mengukurnya melalui perhitungan-perhitungan yang telah dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya di sini ada N besar atau yang memiliki nama lain zat dalam mol, M kecil yang disebut juga massa dalam gram, dan MR. MR adalah massa molar relatif zat. Ada contoh perhitungannya. Contoh perhitungannya sendiri adalah NaOH sebanyak 100 gram, dan jika diketahui massa molar relatifnya adalah 40, bagaimanakah penyelesaiannya? Sebagai berikut. Jadi 100 gram tersebut dari NaOH tersebut dibagi oleh 40 adalah molar relatifnya. Akan ketemu 2,5. Jadi jumlah zat NaOH adalah 2,5 mol. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perbandingan skala temperatur dan satuan temperatur SI.
Dalam subbab ini, saya akan menjelaskan 5 pokok bahasan. Yang pertama, definisi temperatur. Yang kedua, alat ukur temperatur. Yang ketiga, satuan internasional temperatur. Yang keempat, hubungan Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Yang kelima adalah contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, definisi temperatur. Definisi temperatur atau suhu adalah ukuran tingkat atau derajat panas pada benda yang dapat diukur dengan alat ukur dan mempunyai satuan. Alat ukur temperatur. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda atau kejadian. Alat ukur temperatur sendiri adalah termometer. Dan yang paling banyak digunakan adalah termometer Celsius. Satuan temperatur. Mengacu pada satuan internasional, satuan suhu adalah Kelvin. Tetapi, skala-skala yang lain, yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur, juga menjadi satuan yang penting dalam satuan temperatur. Hubungan antara Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Hubungan ini dilambangkan dengan perbandingan. Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit yaitu 5 dibanding 4 dibanding 9 dan Kelvin yang mempunyai perbandingan yang sama dengan Celsius. Pentingnya perbandingan-perbandingan ini adalah untuk memudahkan konversi nilai suhu dari suatu satuan suhu ke satuan suhu yang lain seperti yang terlihat di tabel berikut. Berikut ini adalah tabel perbedaan termometer. Dimulai dari titik lebur, titik didih, jumlah skala, dan perbandingan. Terdapat 3 contoh soal dan pembahasan. Yang pertama adalah 77 derajat Fahrenheit yang akan dikonversi menjadi derajat Reaumur. Seperti yang dijelaskan pada tabel slide sebelumnya, untuk konversi ini pertama-tama nilai Fahrenheit dikurangi 32. Yang berarti 77 dikurangi 32 sama dengan 45. Selanjutnya, skala Reaumur dibagi skala Fahrenheit yaitu 4/9 dikali 45. Maka didapat 20 derajat Reaumur. Yang kedua, 60 derajat Reaumur dikonversi menjadi derajat Celsius. Untuk perbandingan ini, yang di atas adalah skala Celsius dan yang di bawah adalah skala Reaumur. Yang berarti 5/4 dikali 60 sama dengan 75 derajat Celsius. Dan yang ketiga adalah 363 derajat Kelvin dikonversi menjadi derajat Reaumur. Suhu dalam satuan Kelvin jika dikurangi 273 derajat maka hasilnya adalah dalam satuan Celsius. Maka 363 dikurangi 273 sama dengan 90 derajat Celsius. Dari sini maka kita akan mengkonversi derajat Celsius menjadi derajat Reaumur, yaitu 4/5 dikali 90 atau sama dengan 72 derajat Reaumur. Wis nggak sih? Wis mari kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratun Nabila dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang energi dan termokimia. Energi.
Definisi satuan dan jenisnya. Energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia, yang merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan besaran yang kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Energi dapat diperoleh melalui oksidasi atau pembakaran, dan dari sumber daya alam. Energi yang didapat dari sumber daya alam ada dua jenis, yaitu renewable dan non-renewable. Bentuk-bentuk energi diantaranya energi mekanik, energi panas, energi listrik, energi magnetik, dan lain-lain. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Contoh 1. Energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Itu merupakan bukti bahwa energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Kemudian kita akan membahas energi mekanik. Energi mekanik terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya. Persamaannya, EP sama dengan M, massa benda, G, percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakannya. Persamaan energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah kali massa benda dikali kecepatan kuadrat. Contoh soal tentang energi. Sebuah bola bermassa 2 kg bergerak jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan bola pada saat ketinggiannya 5 meter di atas permukaan tanah adalah... Pembahasannya, pertama kita harus mengetahui massanya yaitu 2 kg. VO-nya, kecepatan awalnya yaitu 0. Tinggi pertamanya yaitu 20 meter, tinggi kedua yakni 5 meter. Dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan akhirnya. Setelah disamakan antara EM1 dengan EM2, maka ditemukan hasilnya VT sama dengan 10⁻³ meter per sekon. Bab kedua yakni termokimia, membahas tentang definisi, hukum termodinamika 1, dan perubahan entalpi. Termokimia ialah cabang kimia yang berhubungan dengan hubungan timbal balik panas dengan reaksi kimia atau dengan perubahan keadaan fisika. Secara umum, termokimia ialah penerapan termodinamika untuk kimia. Termokimia sendiri merupakan singkatan dari termodinamika kimia. Termokimia digunakan untuk memperkirakan perubahan energi yang terjadi dalam proses reaksi kimia, perubahan fase maupun pembentukan larutan. Hukum termodinamika 1. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, atau energi alam semesta adalah konstan. Perubahan kalor pada tekanan konstan dengan rumus delta entalpi sama dengan delta energi dalam ditambah dengan usaha. Pada proses siklis, U1 sama dengan U2 adalah U2 min U1 sama dengan 0 karena U adalah fungsi keadaan dan dalam keadaan sama nilai U juga sama. Hukum pertama termodinamika dapat dirumuskan sebagai delta U sama dengan Q dikurangi W. Tenaga dakhil adalah jumlah tenaga kinetik dan tenaga potensial molekul-molekulnya. Rumusan di atas tidak meninjau kemungkinan sistem yang bergerak nisbi terhadap lingkungan. Mekanika adalah tenaga kinetik benda sama dengan usaha yang dilakukan terhadap sistem. Pada suatu proses, tenaga kinetik maupun tenaga dakhil dapat berubah karena arus panas ataupun usaha, sehingga hukum pertama dapat ditulis delta U ditambah delta EK sama dengan Q dikurangi WT. WT adalah usaha total. Usaha tersebut karena gaya konservatif maupun non-konservatif. Jadi WT sama dengan WK ditambah WNK. Dengan rumus hukum pertama, termodinamika berubah. Menurut mekanika besar usaha oleh gaya konservatif, misalnya gaya gravitasi WK sama dengan min delta EP. Pada termodinamika menjadi WK sama dengan delta EP. Rumusnya delta U ditambah delta EK ditambah delta EP sama dengan Q dikurangi WNK. Perubahan entalpi standar terdiri dari perubahan entalpi pembentukan standar,
entalpi peruraian standar, entalpi pembakaran standar, entalpi netralisasi, entalpi pelarutan. Perhitungan perubahan entalpi reaksi. Menurut hukum Hess menyatakan bahwa perubahan kalor pada suatu reaksi tidak